Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nyatakan kepada kalian semua ahlan wa sahlan wa marhaban ya, atas bergabungnya kalian di video pembelajaran Nahwu Wadih, pembelajaran baca kitab dengan menggunakan An-Nahwu Al-Wadih insyaallah taala. Teman-teman sekalian, langsung saja pesan saya kepada teman-teman sekalian. Jadi sebelum belajar, sebelum menonton video ini, ikhlaskan niat kalian. Jadi jadikanlah apa yang kita akan lakukan ini menjadi amal saleh yang akan memberikan kebahagiaan buat kita di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini langsung saja kita akan belajar soal al-jumlatul mufidah. Al-jumlatu al-mufidah. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kalau secara bahasa ya, al-jumlatul mufidah maksudnya kalimat yang memberikan faidah, kalimat sempurna yang memberikan arti, kalimat yang memberikan arti yang sempurna, itu maksud daripada al-jumlatu al-mufidah. Oke, kita akan sebelumnya kita akan mengetahui dulu, belajar dulu apa yang dimaksud dengan al-jumlatu al-mufidah. Kita akan mempelajari pengertiannya, dan pengertiannya saya ambil daripada kitab An-Nahwu Wadih. Al-jumlatul mufidah adalah at-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamatan. Teman-teman sekalian, jadi definisi pengertian daripada al-jumlatul mufidah adalah at-tarkib ya, susunan kalimat alladhi yufidu faidatan tamah. Afada yufid maknahu memberikan faidah. Susunan kalimat yang memberikan faidah yang sempurna. Artinya suatu kalimat yang melahirkan arti yang sempurna. Ya. Contohnya teman-teman sekalian, al-bustanu jamilun. Contoh lagi, contohnya asy-syamsu tali'atun. Contoh lagi, qatafa Muhammad zahratan. Seulangi, definisi daripada al-jumlatul mufidah adalah susunan kalimat yang memberikan faidah yang sempurna, artinya memberikan arti yang sempurna, memberikan pemahaman kepada yang diajak bicara, teman-teman sekalian. Contohnya al-bustanu jamil, kebun itu indah. Asy-syamsu tali'atun. Ya. Jadi matahari itu terbit. Qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik sebuah bunga. Jadi begitu.
Jadi contoh daripada ini saya ambil daripada An-Nahwu Wadhih ya. Dan insya Allah nanti kita baca kitabnya setelah ini ya, setelah penjelasan ini. Jadi ini 3 ini teman-teman disebut sebagai jumlah mufidah. Kenapa? Dikarenakan kalimat-kalimat ini memberikan ya, makna yang sempurna buat kita. Maka disebut sebagai jumlah mufidah. Contoh, kalau seandainya kita hanya mengambil contohnya kalimat bustan saja, al-bustan, kebun itu, maka itu tidak bisa dijadikan jumlah mufidah. Karena tidak ada makna yang bisa kita petik. Al-bustanu, kebun itu. Kenapa kebun itu? Mubtada saja, nggak bisa kita petik. Atau kita ambil jamilun saja, khobarnya aja kita ambil. Indah, apa yang indah? Tetapi kalau kita bilang al-bustanu jamil, kebun itu indah, maka kita telah memberikan faidah, kita telah memberikan arti yang lengkap kepada yang kita ajak bicara, teman-teman. Dan seterusnya. Makanya contoh ini kan di atas ini daripada kita belajar jumlah ismiyah ya. Jadi kalimat yang termulai dengan isim. Ini contoh qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa Muhammadun zahratan. Kalau misalnya kita hapus Muhammad, kita bilang qatafa zahratan. Siapa yang ngambil? Contohnya ya, di awal kalimat kita tulis qatafa zahratan. Siapa yang mengambil? Ya. Atau Muhammadun zahratan. Gimana? Apa yang dilakukan Muhammad? Apa yang dilakukan Muhammad terhadap bunga ini? Akan tetapi ketika kita bilang qatafa Muhammadun zahratan, ya, qad istafatna, kita telah mengambil faidah, teman-teman, yaitu Muhammad telah memetik bunga. Makanya saya punya al-jumlatul mufidah, kalimat al-jumlah bisa dinyatakan mufidah, kalimat bisa dinyatakan dia adalah memberikan arti yang sempurna kapan? Ini saya hapus dulu ya. Baik. Jadi al-jumlatul mufidah atau al-jumlah kalimat dinyatakan sebagai mufidah, dinyatakan bisa dinyatakan bisa memberikan arti yang sempurna ketika dia begini. Jumlah mufidah itu ada 2 macam. Ada yang namanya jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jadi jumlah mufidah itu ada 2 macam. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah, teman-teman, kalimat yang termulai dengan fi'l. Ya. Kalimat yang termulai dengan fi'l, kata kerja. Jadi kalau misalnya kalimat ya, dia termulai dengan kata kerja, maka dia disebut sebagai jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang termulai dengan kata benda. Gitu ya. Ini maaf jadi begini nih. Jadi kalimat yang termulai dengan kata benda. Kita pecah aja begini ya. Jadi masuk gini. Jadi kalau misalnya jumlah fi'liyah, syaratnya begini. Ada fi'l, ada fa'il. Jadi kalimat, jumlah mufidah ada 2 macam. Yang pertama jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang termulai dengan fi'l, kata kerja, baik madhi ataupun mudhari atau amar juga bisa. Atau kata perintah, teman-teman sekalian. Tetapi harus ada 2 perkara ini, ada fi'l, ada fa'il. Ada kata kerja dan ada yang melakukannya, fa'ilnya.
Nggak mungkin ada kata kerja teman-teman tanpa ada yang melakukan. Contohnya zahaba Ahmadu. Alas. Ini jumlah mufidah. Kenapa? Dikarenakan kalimat ini tersusun daripada fi'il zahaba dan Ahmad fa'il. Adapun ilal madrasati itu hanya pelengkap saja. Boleh kita tambahin ila al madrasati. Kalau kita belajar nahwu lagi lebih dalam, ini namanya ilal madrasati sebagai fudlah, bukan umdah, bukan sebagai tiang dalam kalimat, tetapi sebagai pelengkap saja, pelengkap informasi. Oke. Jadi jumlah mufidah ada dua. Yang pertama jumlah fi'liyah, kalimat yang termulai dengan fi'il dan itu harus ada fi'il plus fa'il. Yang kedua ada jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang termulai dengan kata benda. Kalimat yang termulai dengan kata benda. Dan rumus dia ada ya. Jadi dalam jumlah ismiyah harus ada gini. Harus ada mubtada plus khabar. Harus ada mubtada plus khabar teman-teman sekalian. Contohnya al-bustanu jamilun. Ini mubtada. Nanti kita belajar. Jadi isim, ketika isim disebutkan di awal kalimat dan dia adalah marfu, dia adalah untuk pertama dhamma, al-bustanu sebagai tanda i'rabnya yang asli artinya, maka dia mubtada al-bustanu, dan harus ada khabarnya karena kalau misalnya al-bustanu senyatakan kebun itu kenapa harus ada kata yang lain yang melengkapi makna daripada mubtada supaya mubtada ini bermakna. Kalau kita bilang al-bustanu jamilun, oh berarti ya kebun itu adalah indah, maka kita telah mengambil faidah. Apa itu? Yaitu ittisaf al-bustan bil jamal, yaitu bersifatnya kebun dengan keindahan. Itu teman-teman. Ya, saya ulangi. Jadi jumlah mufidah atau bisa disebut kalam. Kalimat kata yang lain kalam. Jumlah mufidah terbagi jadi dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalimat bisa dinyatakan dia adalah memberikan faidah, dia adalah memberikan makna yang sempurna. Itu kalau misalnya dia adalah salah satu di antara dua macam. Ada dua macam. Yang pertama jumlah fi'liyah, itu kalimat yang termulai dengan fi'il. Dan dia harus ada fi'lun plus fa'il. Harus ada kata kerja dan yang melakukannya. Karena nggak mungkin ada suatu perbuatan tanpa ada yang melakukannya. Zahaba Muhammad, akala Aliyun, tanawala Muhammad, misalnya al-fatur dan seterusnya. Yang kedua jumlah ismiyah, itu kalimat yang termulai dengan kata benda. Ya. Dan harus ada mubtada plus khabar, harus ada. Ya. Ada. Ya, jadi kalimat ini termulai dengan isim. Nah, itu disebut sebagai mubtada dan harus ada yang melengkapi, harus ada kata yang lain yang melengkapi arti daripada mubtada tersebut, kata daripada mubtada tersebut. Syukur jazilan teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada faedahnya. Dan setelah penjelasan ini nanti kita baca kitabnya langsung dan terus diikuti. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah setelah kita mendengarkan penjelasan untuk tema yang pertama kita ini dalam pembelajaran An-Nahwu Wadhih, yaitu tentang Al-Jumlatul Mufidah. Marilah kita membaca kitabnya langsung.
memahami kitabnya langsung supaya pemahaman kita lebih kuat. Ya, teman-teman, kami perlihatkan kepada teman-teman semua di sini ya gambar ya, screenshot daripada PDF buku An-Nahlul Wadhih. Al-jumlatul mufidah, kalimat yang memberikan faidah atau kalimat yang sempurna. Al-amthilah, contoh-contoh. Al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Asy-syamsu tali'atun, matahari itu terbit. Syamma aliyun wardatan, Ali telah mencium bunga mawar. Qatafa Muhammadun zahratan, Muhammad telah memetik sebuah bunga. Ya'ishu samaku fil ma'i, ikan itu hidup di air. Yakthurun nakhilu fi Misr, pohon korma membanyak di kota Mesir, di negara Mesir. Al-bahath, pembahasan. Idza ta'ammalna at-tarkib al-awwal, kalau seandainya kita perhatikan susunan kalimat yang pertama, yaitu al-bustanu jamilun, wajadnahu yatarakkabu min kalimataini, niscaya kita akan menemukan susunan kalimat tersebut ya tersusun daripada dua kata. Ihdahumal bustan wathaniyatu jamilun, kata yang pertama adalah kebun itu, dan yang kedua adalah indah. Fa idza akhadna al-kalimatal ula wahdaha wa hiya al-bustan, kalau seandainya kita mengambil satu kata saja daripada dua kata itu, yaitu contoh kita ambil al-bustan, kebun, lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi litakhatub, maka kita belum memahami sesuatu kecuali satu makna saja, yaitu kebun itu. Dan kebun itu layak fi litakhatub, tidak cukup ya untuk menjadi pembicaraan. Wa kadzalika al-hal idza akhadna al-kalimat ats-tsaniyah, begitu juga keadaan yang lain apabila kita hanya mengambil kata indah saja. Kebun itu indah, kita hanya mengambil indah saja. Begitu juga kita tidak memahami, tidak ada makna yang bisa kita pahami. Walakinna idza dhamamna ihda al-kalimataini ila al-ukhra, akan tetapi kalau seandainya kita gabungkan satu kata ya, di antara dua kata itu ke kata yang lain, sehingga menjadi al-bustanu jamil, atau kebun itu indah. Ya. Walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini ila al-ukhra ala nahwi alladhi fi tarkib, ya seperti yang di susunan itu kalimat itu, wa qulna al-bustanu jamil, dan kita katakan kebun itu indah, fahimna ma'nan kamilan, maka kita telah memahami makna yang lengkap. Wastafatna faidatan tamah, dan kita telah mengambil faidah yang sempurna. Apa faidah itu? Ittisafu al-bustani bil jamal, yaitu bersifatnya kebun itu dengan keindahan. Walihada yusamma hadha tarkib jumlatan mufidah, makanya ya, susunan kalimat ini disebut sebagai jumlah mufidah. Kullu wahidatin minal kalimataini tu'adu juz'an min hadhil jumlah. Setiap kata ya, daripada dua kata itu dianggap sebagai bagian yang penting dalam kalimat itu. Wa hakadha yuqal fil amthilah al-baqiyah. Begitu juga dikatakan di contoh-contoh yang lain. Maksudnya asy-syamsu tali'ah juga begitu, syamma aliyun wardatan, dan seterusnya. Wa bihadza nara anal kalimata wahdaha la takfi fit takhatub. Maka dari ini ya,
kita melihat bahwasannya satu kata saja itu tidak cukup untuk jadi bahan pembicaraan. Wa annahu la budda min kalimataini. Ya. Jadi harus ada dua kata fa aktsar, bahkan lebih, hatta yastafidal insanu faidatan tamma. Sampai seseorang itu bisa mengambil faidah yang sempurna daripada suatu pembicaraan atau perkataan. Jadi harus dua kata atau lebih, teman-teman. Wa amma nahukum ijlis takallam, perhatikan. Adapun ya, kum ijlis takallam ya, itu suatu ya, kalimat tapi kelihatannya satu ya. Mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidah kafiyah fi takhatub. Ya. Yang zahirnya dia hanyalah satu kata saja. Falaisa fil haqiqah bi kalim wahidah. Jadi ijlis, kum, ijlis, takalam itu bukan satu kata. Tadi kita bilang, jadi suatu kalimat, ya, suatu pembicaraan bisa menjadi mufidah ketika dia tersusun dari dua kata. Kalau satu kata nggak bisa. Nah kemudian bagaimana dengan kalimat ijlis, takalam, wakum dan kum? Itu bukan satu kata, teman-teman. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimataini. Akan tetapi ya, kum, ijlis, takallam itu adalah kalimat yang tersusun daripada dua kata. Ihdahuma malfudhah wa hiya kum. Contohnya ya, satunya adalah disebutkan yaitu kum, masalan, wal ukhra ghairu malfudhah wa hiya anta. Adapun kata yang lain adalah tidak disebutkan yaitu anta. Aslinya kum anta itu udah jumlah mufidah. Karena kita tahu dari itu artinya kita diperintahkan untuk berdiri. Ada makna yang bisa kita pahami. Jadi kum itu sebenarnya adalah dua kata. Kata yang pertama disebutkan, sementara yang kedua tidak disebutkan yaitu anta. Oke. Apaan wal ukhra ghairu malfudhatin wa hiya anta allati lam yafhamuha as-sami' min al-kalam wa illam yuntaq biha. Ya gitu. Jadi kata yang kedua adalah anta. Oke. Kita ke kaidah, teman-teman. Coba diperhatikan kaidahnya ya. Jadi definisi daripada jumlah mufidah adalah at-tarkib alladhi yufidu faidatan tamma. Susunan kalimat yang memberikan faidah yang sempurna. Disebut juga yusamma jumlatan mufidah, itu disebut sebagai jumlah mufidah atau disebut juga kalaman, pembicaraan. Al-jumlatul mufidah qad tatarakkabu min kalimataini. Ya. Jadi jumlah mufidah qad tatarakkab ya. Jadi kalau qad setelahnya fi'il mudhari', teman-teman, maka maknanya adalah litaklil az-zaman. Qad tatarakkabu, aslinya tarakkaba ya tarakkabu. Tapi kalau misalnya qad setelahnya al-fi'lul madhi, maka artinya adalah litakid, dalam rangka untuk memperkuat. Jadi kalimat jumlah mufidah kadang-kadang tersusun daripada dua kata. Wa qad tatarakkabu min akthar. Kadang-kadang dia tersusun lebih daripada dua kata. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Setiap kata di antara jumlah mufidah itu, kalimat mufidah itu ya dianggap sebagai bagian daripada kalimat itu. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian. Syukran jazilan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.